Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah memulai membuka pelajaran perdana kita dengan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang perdana ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan mulai terlebih dahulu dengan muqaddimah yang di dalamnya terdapat resensi kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini yang akan kita pelajari isinya selama 2 semester insyaallah ta'ala. Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang akan kita pelajari ini nantinya insyaallah ta'ala kita akan menggunakan kitab Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala ini akan kita tampilkan dalam share screen insyaallah ta'ala pada setiap pelajaran yang akan kita lalui. Oleh karena itu kami mohon kepada para santri dan santriwati Ma'had Al-Ilm untuk mempersiapkan kitab ini, PDF-nya, karena nanti insyaallah akan banyak kita fokus kepada layar sambil akan saya jelaskan catatan-catatan yang ada di layar ini insyaallah ta'ala. Baik, sebelum masuk ke dalam kitab tersebut, kita pelajari terlebih dahulu resensi dari kitab ini insyaallah ta'ala. Yang pertama adalah bahwa kitab ini
merupakan salah satu dari kitab-kitab dalam disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mengapa demikian? Karena termasuk bagian yang sangat besar, bab yang termasuk terpenting dalam kitab ini adalah tentang pembahasan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesungguhnya pembahasan yang lainnya juga kita akan dapatkan di sana, tapi para ulama kita rahimahumullah taala menggunakan atau mengelompokkan kitab ini ke dalam kitab dalam disiplin ilmu tauhidul asma was sifat. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian di antara perkara yang penting untuk kita ketahui terkait dengan kitab ini, bahwa di samping tentang kitab dalam disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat, kitab ini juga membahas tentang keyakinan-keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yang lainnya, sehingga kitab ini dikelompokkan oleh ulama ke dalam kitab-kitab akidah as-salafus salih ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa kita perlu mempelajari akidah ahlus sunnah wal jamaah as-salafus salih? Ada beberapa keutamaan yang perlu kita fahami di sini. Bahwa yang pertama, keutamaan akidah as-salafus salih adalah dia satu-satunya akidah yang disahkan dalam Islam, yang membawa orang yang meyakininya untuk mendasarkan keyakinannya dengan Al-Quran, mendasarkan keyakinannya atas dasar Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman generasi terbaik, yaitu sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di antara keutamaan akidah salaf yang lainnya, bahwa akidah salaf menyebabkan orang yang meyakininya selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat, dan mengikat orang yang meyakininya dengan generasi umat ini, generasi terbaik umat ini, yaitu as-salafus salih. As-salafus salih. Di antara keutamaan berikutnya akidah as-salafus salih adalah menyatukan umat, tidak terpecah belah sebagaimana kaum musyrikin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, akidah salafus salih di antara ciri khas yang lainnya adalah dia merupakan sebuah akidah yang jelas dan mudah untuk dipahami, jauh dari penyakit ta'wil, ta'dil, tamthil, takyif, dan syubhat yang lainnya. Kemudian poin yang ketiga yang kita akan pelajari adalah tentang alasan mengapa kita memilih kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Yang pertama, bahwa kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini isinya adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan manhaj As-Salaful Ummah.
Kemudian yang kedua, kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini bahasanya mudah dicerna bagi para penuntut ilmu pemula, apalagi yang di atas itu kemampuan ilmiahnya. Kemudian juga jelas uraiannya, tidak berbelit-belit dan ringkas. Di samping juga keutamaan berikutnya bahwa Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini sudah melalui seleksi ilmiah dari zaman ke zaman semenjak ditulisnya kitab ini. Oleh karena itu tidak heran jika para ulama menyambut keberadaan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini dengan pujian-pujian. Mari kita perhatikan sambutan para ulama terhadap kitab ini, atau pujian para ulama terhadap kitab ini. Yang pertama, perkataan penulisnya sendiri, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau mengatakan, saya dalam akidah ini sangat memperhatikan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Semua lafaz yang saya sebutkan dalam akidah ini mesti saya sebutkan juga dengannya ayat dan hadis atau ijma' salaf. Beliau juga mengatakan dalam ucapan yang lainnya bahwa tidaklah saya masukkan dalam kitab ini kecuali akidah seluruh salafus saleh. Beliau juga mengatakan, saya telah melakukan riset ilmiah secara cermat terkait dengan seluruh orang yang menyelisih saya pada satu hal dari akidah ini selama 3 tahun. Jika ada satu huruf dari seorang yang termasuk 3 generasi mulia yang menyelisihi apa yang telah saya sampaikan, maka saya akan rujuk dari hal itu. Ini artinya apa? Bahwa kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini meskipun bukan kitab yang tebal, bahkan termasuk kitab yang tipis, ini benar-benar isi kandungannya adalah hasil riset seorang ulama besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Riset beliau, riset ilmiah beliau terhadap perkataan dan pendapat terhadap perkataan dan apa yang disampaikan oleh para pendahulu, yaitu para pendahulu yang saleh, yaitu as-salafus saleh. Tentang apa? Tentang pembahasan nama dan sifat Allah, tentang hari akhir, iman, tentang takdir, tentang sahabat dan yang lainnya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula para ulama yang lain juga memberikan pujian terhadap kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Seperti perkataan yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan bahwa kitab ini dengan ringkas dan jelasnya telah mencakup seluruh i'tiqad, seluruh keyakinan yang wajib diyakini dalam usul iman dan akidah yang sahih. Dan juga demikian ulama-ulama lain juga memberikan pujian terhadap kitab yang tergolong tipis ini. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun berikutnya tentang kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini dan tentang penulisnya. Yang pertama, masalah judul dari kitab ini. Penulisnya memberi judul kitab ini dengan Al-Aqidah Al-Wasithiyah.
Dan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan nama lengkapnya Syekh Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Khadr bin Muhammad bin Khadr bin Ali bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani, yaitu sebuah daerah Syam atau Syria, dan kunyah beliau adalah Abul Abbas serta julukannya Syekhul Islam. Kitab ini, kalau kita berbicara tentang inti kandungan, maka kitab ini adalah kitab akidah Islam dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan manhaj As-Salafus Saleh, yang secara garis besar berisikan tentang penjelasan yang pertama, rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Dan ini adalah ciri khas yang paling mendasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di antara inti kandungan dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, yang kedua, ciri khas dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan diri mereka dengan Ahlul Bid'ah. Ciri khas dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan diri mereka dengan Ahlul Bid'ah. Namun dikarenakan, jadi sesungguhnya inti kandungan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kalau kita ringkaskan dalam bentuk global, maka ada dua bagian besar tadi. Rukun iman dan ciri khas, serta manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan mereka dengan Ahlul Bid'ah. Itu inti kandungan dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Namun dikarenakan sekitar setengah isi kitab tersebut mengandung penjelasan tentang nama dan sifat Allah Ta'ala, maka kitab ini dikelompokkan ke dalam disiplin ilmu Tauhidul Asma was Sifat. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Aqidah Wasithiyah secara ringkas, kalau kita lebih rinci, ya, tadi kita sudah ketahui secara global ada dua bagian besar inti kandungannya. Satu tentang rukun iman, yang satu tentang ciri khas dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau lebih kita uraikan lagi dalam bab dan dalam bab-bab besar, maka secara bab besar yang lebih rinci daripada dua kandungan besar tadi, ada 6 bab besar yang terkandung dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Yang pertama, bab muqaddimah. Yang pertama, bab muqaddimah. Dan yang kedua, bab iman kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bab iman terhadap hari akhir. Dan yang keempat, bab iman terhadap takdir. Dan yang kelima, hakikat iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Serta bab penutup, yaitu ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah dan manhaj mereka. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan saya share ringkasan dari pertemuan
muqaddimah ini, kita perhatikan 6 bab besar yang barusan saya sampaikan. Kita alihkan perhatian kita kepada share screen di sini. Kalau kita perhatikan dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, dalam bagian daftar isi, maka kita akan dapatkan bahwa isi dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah, isi kitab ini terbagi dalam 6 bab besar tersebut. Kita perhatikan daftar isinya. Yang pertama adalah penjelasan tentang arkanul iman. Jadi yang pertama ya, tentang arkanul iman. Dari sinilah ini muqaddimah. Dari mulai al-basmalah, sebelum arkanul iman beliau menyebutkan al-basmalah karena ini kitab syarah, jadi isinya adalah isi penjelasan. Jadi bisa kita ringkas, isinya dari al-basmalah merupakan kalimat pertama dalam matan. Dari sini sampai ini muqaddimah ya, muqaddimah. Dari basmalah ini ada tentang rukun iman, ada tentang rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah, mulailah dipelajari tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Rinciannya di sini tentang sikap Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan sifat Allah, kemudian cara berdalil dalam penetapan nama dan sifat Allah, dan seterusnya. Intinya tentang iman kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua ini masih terus tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan, sebelum penjelasan tentang iman kepada Allah, ini iman kepada Allah, dan seterusnya ini nanti rukun iman yang lainnya. Di sini ada muqaddimah. Sebelum rukun iman kepada Allah ada muqaddimah. Di dalam muqaddimah inilah banyak kita akan mengenal istilah-istilah dalam disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat. Dan rata-rata dari pengalaman, bab pertama, bab tentang muqaddimah ini
Ini bab besar pertama. Ini bab kedua. Bab kedua, bab ketiga, dan bab keempat itu terkait dengan rukun iman. Terkait dengan rukun iman. Iman kepada Allah, kemudian bab ketiganya iman terhadap hari akhir, bab keempatnya iman terhadap takdir. Seperti itu. Adapun bab pertamanya adalah bab muqaddimah. Bab ini bab yang sangat penting sekali karena di dalamnya terdapat pengajaran kaidah-kaidah. Dalam kaidah-kaidah ilmiah dalam pelajari disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat. Dan terdapat mustalahat, istilah-istilah yang penting untuk pendasaran. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman, maka mempelajari bab yang pertama ini butuh waktu yang sedikit panjang. Karena perlu pengenalan kaidah-kaidahnya, perlu pengenalan istilah-istilahnya, definisi-definisinya, dan pembagian-pembagiannya. Agar dengan tujuan apa? Dikenalkan dengan baik pada bab muqaddimah ini, tujuannya agar kita bisa memahami bab-bab selanjutnya dengan baik. Karena dia sifatnya pendasaran, bab muqaddimah ini. Kalau kuat di pendasarannya, insya Allah ketika kita mempelajari terutama bab tentang iman kepada Allah, yang disinilah pembahasan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bisa memahaminya dengan baik insya Allah Ta'ala. Itulah bab pertama. Adapun bab kedua, ketiga, dan keempat adalah tentang rukun iman. Jadi tidak salah kalau dikatakan bahwa kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini pelajaran tentang rukun iman. Sebagaimana tidak salah pula jika kita katakan bahwa Al-Aqidah Al-Wasithiyah adalah kitab tentang disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat. Karena hampir separuh isinya tentang pelajaran nama dan sifat Allah. Sebagaimana benar pula dikatakan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah adalah kitab tentang penjelasan rukun iman, walaupun tidak semua rukun iman dibahas di sini. Mengapa demikian? Karena tiga bab besar itu tentang rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Kita lihat iman kepada hari akhir. Ini kalau tidak dihapus nanti akan ikut turun tulisannya. Insyaallah pada pertemuan akan datang saya menggunakan aplikasi lain untuk men-share screen agar tulisannya tidak ikut turun ketika turunkan kursor di sini. Baik, iman terhadap hari akhir. Di sini masih ini lihat begitu panjangnya pembahasan tentang nama dan sifat Allah. Ini masih tentang nama dan sifat Allah. Masih tentang nama dan sifat Allah sampai kemudian iman terhadap hari akhir. Inilah iman bab kedua. Bab besar ketiga ya, setelah bab besar pertama muqaddimah, bab besar kedua adalah iman kepada Allah Ta'ala, dan bab besar ketiga adalah iman terhadap hari akhir. Ini bab ketiga, iman terhadap hari akhir. Kemudian bab yang keempat, ini iman terhadap takdir. Jadi tiga bab pertama, tiga bab, yaitu bab kedua, bab ketiga, dan bab keempat adalah tentang rukun iman. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah adalah penjelasan tentang rukun iman. Kemudian setelahnya adalah bab yang berikutnya tentang hakikat iman inda ahli sunnah wal jamaah. Hakikat iman inda ahli sunnah wal jamaah. Ini mulai hakikat iman. Hakikat iman inda ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bab penutup.
Bab penutup dimulai dari al-wajib nahwa ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari ini sampai terakhir. Dan ini semua bisa dikelompokkan dari bab ini, dari hakikat, dari sikap wajib terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sampai terakhir itu bisa dikelompokkan dalam bab penutup, satu bab besar. Mengapa? Karena ada kesamaan inti isinya, yaitu apa? Inti isinya adalah ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah dan manhaj mereka. Apa toh? Ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, sikapnya terhadap sahabat begini dan begini. Kemudian sikapnya terhadap istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian. Itu sebetulnya semuanya masuk dalam ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah dan manhaj mereka. Juga demikian ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah atau manhaj mereka terkait dengan karomah para wali. Apa keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para wali? Karena ada yang ghulu, ada yang ifrat, ada yang tafrid. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak mengurangi hak wali-wali Allah Ta'ala. Itu masih dalam ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah dan manhaj mereka. Juga demikian, mengapa atau sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bait itu juga masih menjadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membedakan diri mereka dengan Ahlul Bid'ah. Dalam hal ini Syiah atau yang semisalnya. Dan juga demikian terakhir penulis yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menyusun pembahasan tentang mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah dinamakan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dalil-dalil tentang wajibnya berpegang teguh dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah as-salafus salih. Dan juga demikian tentang makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang baik dan hubungan eratnya dengan akidah yang sahihah. Itu pun juga sebetulnya masih terkait dengan ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah as-salafus salih ciri khas mereka adalah berakhlak yang baik sebagai buah akidah yang benar tentang Allah, tentang hari akhir, tentang takdir, tentang yaitu definisi iman, tentang sahabat, tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Ahlul Bait dan seterusnya. Akidah yang benar tersebut mestinya membuahkan akhlak yang baik, sebagaimana hal ini ditunjukkan dalam biografi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita pada resensi kitab. Setelah kita mengetahui isi globalnya dari kitab ini terbagi menjadi dua kelompok besar, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya yang pertama adalah tentang rukun iman, dan yang kedua adalah ciri khas dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan diri mereka dengan Ahlul Bidah. Sehingga kitab Aqidah Wasithiyah ini di samping kitab Tauhidul Asma wa Sifat, juga kitab Rukun Iman, juga kitab manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dan akidah mereka secara umum. Jadi tidak salah memberikan predikat atau sifat kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah bahwasanya jika Anda ingin belajar rukun iman, belajar Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Jika Anda ingin belajar manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dan akidah mereka secara umum, maka belajarlah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, karena itu memang kitab akidah sahihah
juga demikian, jika Anda ingin mempelajari disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat dalam hal dasar-dasarnya, maka pelajarilah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan kita telah mempelajari kandungannya lebih terperinci dengan mengenalkan 6 bab besar tadi. Maka setelah itu mari kita fokus pada apa yang menjadi inti pelajaran kita, yaitu disiplin ilmu tauhidul asma was sifat di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Perlu diketahui bahwa kalau kita mempelajari kitab ini sebagai bentuk mempelajari kitab dalam disiplin ilmu tauhidul asma was sifat, maka fokusnya ada pada 2 bab. Fokusnya ada pada 2 bab. Yaitu bab pertama muqaddimah, karena di situ ada kaidah-kaidah dari 6 bab besar tadi. Kalau kita tujuannya adalah mengambil ilmu tentang tauhidul asma wa sifatnya saja, fokus terhadap itu, maka sebetulnya fokusnya kepada 2 bab besar. Bab pertama dan bab kedua. Karena setelah itu sudah tidak mempelajari secara utama, sebagai pembahasan utama tentang tauhidul asma wa sifat, sudah tentang yang lainnya, tentang iman terhadap hari akhir, tentang takdir dan seterusnya tadi. Kalau mau mempelajari kitab ini sebagai disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat, maka bab pertama dan bab kedua intinya, yaitu muqaddimah. Di situ berbagai bentuk pendasaran, kaidah-kaidah ilmiah, qawaid, kemudian juga ta'rifat, definisi-definisi dari mustalahat, istilah-istilah dalam disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat, dan juga taksimat, pembagian-pembagian ilmiah yang dirangkum oleh ulama berdasarkan riset atau penelitian ilmiah terhadap Al-Quran dan Sunnah terkait dengan disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat. Dan antara muqaddimah dan iman kepada Allah, bab pertama dan bab kedua, maka dua-duanya sifatnya adalah saling keterkaitan erat. Karena bab pertama sebagai pendahuluan untuk bisa memahami bab kedua. Bab pertama muqaddimah adalah pendahuluan untuk bisa memahami bab kedua. Dan bab kedua, iman kepada Allah, itu intinya dalam disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat. Lalu kalau kita lebih rinci perhatikan matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah pada bab yang kedua, bab besar kedua ini, iman kepada Allah, maka di dalam kitab ini terbagi lagi dalam bab ini, yaitu bab besar yang kedua, iman kepada Allah Ta'ala, terbagi lagi menjadi 2 bagian besar. Bagian besar yang pertama adalah kumpulan dalil-dalil dari Al-Quran tentang nama dan sifat Allah. Itu isi bab besar al-iman billah, iman kepada Allah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Yang pertama adalah kumpulan ayat-ayat Al-Quran tentang nama dan sifat Allah. Dan yang kedua, kumpulan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu isinya 2 bab besar, 2 subbab tersebut. Jadi bab besar al-iman billah isinya 2 subbab tersebut, yaitu kumpulan ayat-ayat tentang nama dan sifat Allah serta kumpulan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun subbab yang pertama, yaitu kumpulan ayat-ayat Al-Quran tentang nama dan sifat Allah Ta'ala, maka didapatkan 100 ayat lebih akan kita pelajari insyaallah Ta'ala dalam subbab ini, yang mengandung penetapan sekitar 50 lebih dari sifat Allah Ta'ala. 50 lebih dari sifat Allah Ta'ala.
dan tentang 20 nama Allah Ta'ala. Jadi terkait dengan subbab, terkait dengan bab besar al-iman billah, subbab kumpulan ayat-ayat Al-Quran tentang nama dan sifat Allah, maka di subbab tersebut terdapat lebih dari 100 ayat Al-Quran dituliskan dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Dan juga demikian di dalam 100 lebih ayat Al-Quran tersebut mengandung penetapan sekitar 50 lebih dari sifat Allah Ta'ala dan 20 nama Allah Ta'ala. Adapun subbab yang kedua dari bab besar iman billah, al-iman billah, yaitu kumpulan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam subbab ini terdapat belasan hadis yang menunjukkan kepada penetapan sekitar 10 sifat Allah Ta'ala. Jadi belasan hadis yang menunjukkan kepada penetapan sekitar 10 sifat Allah Ta'ala. Dan ini semua bukan pembatasan. Artinya dalil-dalil tentang nama dan sifat Allah tidak dibatasi hanya yang disebutkan dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Namun diharapkan dengan sekian banyak dalil tadi yang menunjukkan berbagai sifat-sifat Allah Ta'ala dan nama-nama Allah Ta'ala, diharapkan apa? Diharapkan seorang penuntut ilmu syar'i, khususnya ilmu tentang al-aqidah yang sahih, disiplin ilmu tauhid al-asma wa sifat, akan semakin kokoh keimanannya, khususnya al-iman billah, keimanannya kepada Allah Ta'ala. Mengapa? Karena dia akan mempelajari nama dan sifat Allah dalam bentuk terperinci. Setiap nama Allah disebutkan dalilnya, bahkan dalilnya bisa jadi belasan untuk satu sifat Allah misalnya. Kemudian dia juga akan mempelajari pengulangan dari sifat tertentu dengan dalil yang lainnya. Sudah disebutkan dalam dalil ayat Al-Quran, diulang lagi dalam dalil al-hadis. Pengulangan ini penting dalam masalah akidah. Mengapa? Untuk tarsikh, yaitu pengkokohan keyakinan dalam hati seorang mukmin. Namanya akidah bukan pelajaran pemahaman saja. Akidah, masalah keyakinan butuh pengulangan, butuh diulang-ulang sampai tidak hanya paham, tapi dan tidak hanya sekedar meyakini, tapi kokoh keimanannya sampai akhir hayatnya. Butuh diingatkan berulang-ulang. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir hayat beliau masih mengajarkan tentang tauhid. Beliau tetap mengajarkan tauhid, tidak di awal dakwah beliau, tidak di tengah dakwah beliau, tapi juga di akhir-akhir hayat beliau masih mengajarkan tauhid. Itulah akidah, butuh pengulangan. Terus diulang-ulang. Tidak hanya asal saya sudah paham, tidak. Jadi beda antara pemahaman dengan keyakinan. Pengetahuan dengan keyakinan. Banyak orang mengetahui sesuatu itu batil, tetapi dia tidak meyakini. Itu tidak menjadi keyakinan hatinya. Tahu dia, secara keilmuan tahu itu batil, tapi dia enggan meyakini kebatilan tersebut. Jadi tidak mengharuskan namanya paham itu terus meyakini. Maka perlu diulang-ulang. Demikian pula seorang bisa jadi mengetahui sesuatu itu baik, sesuatu itu benar, tapi hatinya enggan meyakini kebenaran tersebut. Maka butuh diulang-ulang yang seperti ini. Sehingga kita mempelajari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini hakikatnya mempelajari
pengetahuan tentang Allah secara terperinci. Ulama menjelaskan ma'rifatullah nawan. Mengenal Allah itu ada dua macam. Yang pertama, ma'rifatullah al-ijmaliyah. Yang pertama, ma'rifatullah al-ijmaliyah. Jadi ma'rifatullah itu ada dua. Yang pertama, ma'rifatullah al-ijmaliyah, global. Lihat di share screen para peserta kajian ini global. Kemudian yang kedua yaitu at-tafsiliyah. At-tafsiliyah yaitu terperinci. Masing-masing dari ma'rifatullah, pengenalan tentang Allah, ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah itu maksudnya apa? Ya, mengenal. Ilmu mengenal Allah itu maksudnya adalah mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Karena ilmu syar'i itu terbagi dua. Ma'rifatullah yaitu al-ilmu billah. Ini al-ilmu billah. Kemudian ma'rifatu amrillah atau ahkamillah. Al-ilmu bi amrillah. Al-alim. Ini al-alim, afan. Al-alim billah. Nah, saya hapus dulu yang ini. Ya. Al-alim billah. Lagi peka ini ya. Baik. Saya diktekan aja. Ma'rifatullah. Yang kedua ma'rifatu amrillah. Ma'rifatullah, orang yang mengenal ma'rifatullah itu yang dinamakan dengan orang yang menguasai ilmu tentang Allah, itu disebut al-alim billah, orang yang berilmu tentang Allah.
Yang kedua, ma'rifatu amrillah, mengenal perintah Allah atau hukum-hukum Allah. Maka dikatakan orangnya sebagai al-alim bi amrillah. Maka ulama mengatakan bahwa orang yang berilmu syar'i itu ada 3 model. Yang pertama, alim billah, walaysa bi alim bi amrillah. Dia mengilmui, dia menguasai ilmu tentang ma'rifatullah, tapi tidak menguasai ilmu tentang hukum-hukum Allah, tentang halal dan haram, tentang fikih ibadah, tata cara sholat, tata cara puasa, dan seterusnya. Model yang kedua, alim bi amrillah, dia alim terhadap fikih, alim terhadap hukum-hukum Allah, alim terhadap halal dan haram, alim terhadap perintah Allah, tapi kurang keilmuannya tentang Allah. Dan sebaik-baik orang adalah kelompok yang ketiga, alim billah wa bi amrillah. Alim billah wa bi amrillah. Ini mohon maaf apa driving lagi peka ini. Kalau menggunakan ini diantara, saya perhatikan diantara kelemahan kalau menggunakan fitur pen yang ada di yang disediakan oleh Zoom. Oleh karena itu pekan depan insya Allah kita menggunakan aplikasi lain yang lebih support untuk trackpad yang kami miliki di sini insya Allah. Baik. Nah, tentang ma'rifatullah maksudnya apa? Ini lebih kita rinci di sini. Tentang ma'rifatullah yaitu ilmu yang mempelajari tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatannya. Ma'rifatullah itu sendiri terbagi menjadi 2. Ada bentuk pengenalan Allah yang global dan ada bentuk pengenalan Allah yang terperinci. Apa perbedaan keduanya? Perbedaan keduanya diantaranya pada tujuan mempelajarinya atau buah mempelajarinya. Seseorang yang mempelajari ma'rifatullah secara global, yaitu mengenal Allah secara global, itu akan terjaga biidznillah dari pembatal-pembatal keimanan, keislaman. Jadi dia fokusnya kepada penjagaan terhadap aslul iman, pokok keimanan, agar tidak murtad, agar tidak keluar dari agama Islam. Maka ini fokus buah mempelajari ma'rifatullah yang global. Contohnya apa? Mengenal Allah yang global ini ya, contohnya misalnya mempelajari tafsir surat Al-Ikhlas. Tidak ada perincian yang detail di sana, tapi sifatnya lebih kepada mempelajari apa? Allah secara global. Ayatnya pun juga singkat. Tetapi ketika seorang diberi taufik oleh Allah untuk meningkatkan kemampuan ilmiahnya, pengetahuan ilmiahnya ke ma'rifatullah at-tafsiriyah yang terperinci, yaitu secara detail dia mengenal nama Allah beserta dalil-dalilnya dan beserta pembahasan rinciannya yang terkandung dalam tafsir ayat tersebut dan kaidah-kaidah yang ada di dalamnya, juga mempelajari sifat-sifat Allah secara terperinci satu persatu beserta dalilnya serta faedah ilmiah yang bisa diambil darinya. Kemudian juga mempelajari perbuatan-perbuatan Allah beserta dalil-dalilnya secara terperinci. Maka apa buah atau fokus tujuan
mengenal Allah secara terperinci ini tujuannya adalah tentunya di samping untuk penjagaan aslul iman, pokok keimanan agar tidak keluar dari agama Islam, juga lebih dari itu yaitu untuk mengokohkan keimanan, menyempurnakan keimanan. Jadi bagus seseorang belajar bahwa Allah itu esa, tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah saja, tapi itu baru global. Belumlah menyebabkan pemiliknya akan terhantarkan kepada kesempurnaan iman sebagaimana pemilik ilmu ma'rifatullah at-tafsiliyah yang terperinci. Sehingga diharapkan seorang yang para santri dan santriwati Ma'had Ilmi yang akan pelajari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang tergolong masuk ma'rifatullah yang tafsiliyah yang terperinci. Mengapa? Karena ada ada 100 lebih dari dalil-dalil yang akan dipelajari dalam kitab ini tentang nama dan sifat Allah. Ini berarti beserta tafsirnya, beserta penjelasannya dan kaidah-kaidah yang terkandung dalamnya serta fawaid ilmiahnya, faedah ilmiahnya. Ini berarti tentang ma'rifatullah at-tafsiliyah. Maka diharapkan kita semua ketika mempelajari ini akan terdorong menyempurnakan keimanan kita. Selepas dari majelis bertambah keimanan. Bertambah keimanan karena iman itu qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan, maka diharapkan semakin memperbanyak ucapan dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah ada pada diri kita. Karena buah mempelajari Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Demikian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pertemuan muqaddimah ini sebagai pengantar awal pertemuan perdana. Insyaallah selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan nanti untuk kitab yang menjadi rujukannya pada yang akan kita pelajari dalam setiap pertemuan insyaallah taala akan di-share di grup Ma'had Ilmi insyaallah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.